kehidupan siswa di dalam kelas, termasuk interaksi antar teman, guru, dan teman di dalam kelas. Suasana kelas saat itu riuh rendah, ada yang tertawa, ada yang saling bercerita, dan ada pula yang sibuk mengerjakan PR di menit terakhir. Dari bangku paling depan dan bangku paling belakang, setiap siswa menyimpan ceritanya masing-masing. Ketika itu, datanglah wali kelasnya memberikan arahan kepada siswa-siswinya. Berdiri, memberi salam. Bagaimana anak-anak hari ini senang? Senang Pak? Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk di pelajaran berikutnya, maka Bapak Wali kelas mau memberikan beberapa kata-kata semangat, ya. Bahwa hari ini anak-anak sudah jangan mengganggu ya. Anak-anak sekalian, kelas bagaimana hari ini tugas semua? Ada satu orang lagi, Pak. Ada satu. Iya. Siapa namanya? MC. Mudah-mudahan nanti dia datang. Ya. Kegiatan itu, Pak. Kegiatan itu, Pak. Betul. Nah, teman-teman kalian maksud saya, ini dia sudah menjelaskan kenapa dia terlambat. Nah, alasan itu, Pak. 3 kali kok. Kami Dia di rumah, Pak. terlambat karena macet. Enggak. Ya. Lalu sudah berapa kali terlambat hari ini? Sering, Pak. Saya lihat absennya dulu. Ya. Baru 1 kali. Ini Elvin ini baru terlambat 1 kali. Dari bulan Juli sampai November ini, Elvin ini termasuk anak yang jujur. Jadi tadi macet ya, Pak ya. Jadi kalau begitu besok jangan terlambat ya. Silakan dulu. Pak, si dosen kepalanya terbalik.
pakai topi yang benar ya. Ya. Untuk ketua kelas nggak pakai dasi. Pindah kelas Pak, Agus Pak. Sini. Aku Tidak pakai dasi sih Pak. Nakal Pak, nakal Pak. cuma ketua kelas. Nakal Pak dia Pak. Sengaja Pak. Nakal Pak. Baik, ini jangan dicontoh ini. Jangan dicontoh ya. Ini nggak pakai dasi. Piket Pak 1.000 Pak, piket. Kalau Piket begitu, 1.000. apa yang cocok hukuman Piket 1.000. Bersihkan WC. Bersihkan WC. bersihkan WC? Nanti pada jam istirahat dan pulang sekolah, kamu bersihkan semua WC di sekolah ini. Ya? Tenang sedikit. Ini kelas kita ini usahakan menjadi kelas yang tentram dan tertib. Enggak, belum. Kok kamu tambah ganteng aja nih? Ganteng dari Hong Kong. Ini tambah ganteng ini si Elo. Ada pacarnya. Jangan pacaran di sekolah, nggak boleh. Nggak boleh. Putusin. Nggak boleh. Nggak boleh pacaran di sekolah. Jadi bapak panggil orang tua kamu ya. Kalau pacaran itu kamu yang rugi. Kamu nggak bisa mengikuti pelajaran ya. Putusin itu. Nggak boleh ya. Jangan pacaran di sekolah. Betul Pak. Ya, jangan ya. Baik Kalau ada Pak. putusin itu. Baik Pak. Jangan betul ya. Nanti jangan lupa bersihkan toilet setelah pulang sekolah. Baik anak-anakku sekalian, nanti hari ini apapun pelajaran kamu harus benar-benar kamu mengikutinya dengan baik. Baik Pak. Bagaimana, faham? Bapak tidak mau mendengar ada anak-anak saya yang malas belajar. Baik Pak. Ya. Matematika itu gampang. Gampang itu matematika. Ya. Kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu pasti bisa. Ya, gampang. Anak-anakku sekalian, kalau ada ujian yang mendadak, kamu harus siap mengikuti ulangan. Bu Etin Pak, tuding saya. Bapak ini baru selesai bicara, ya. Kamu sudah macam-macam, ya. Gak boleh. Hari ini kalian harus belajar dengan semangat. Paham? Tetap kelas, kalau ada teman-teman kamu yang hari ini tidak melakukan peraturan sekolah, kasih tahu. Nanti Bapak panggil di ruang guru, ya. Jadi anak-anak sekalian, hari ini cukup nasihat dari Bapak. Kamu tetap semangat. Baik Pak. Ya. Kalau ulangan jangan nyontek ya. Baik Pak. Kalau Bapak dengar nyontek, bahaya. Bapak marah sama kalian. Gak boleh nyontek. Ya. Harus jujur. Harus jujur. Harus bertanggung jawab. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, setelah selesai wali kelas memberikan pengarahan, lalu siswa-siswi menunggu kedatangan guru matematika. Kehadiran langsung menyelimuti kelas. Beberapa siswa mulai duduk. Beberapa lainnya berpura-pura sudah siap. Namun mereka tetap
mendukung dan menunggu kedatangan guru ibu matematika. Ulang sekali lagi, belum kompak. Sekali lagi, belum kompak. Sekali lagi, bilang. Selamat siang semuanya, silakan duduk. Semuanya hadir hari ini? Musliani. Hari ini semuanya hadir. Sehat semua kalian? Sehat. Bagus. Karena semuanya hadir pada siang hari ini. Si Dosni tidur. Dosni. Hati-hati jangan kesenggol. Oh, ini seperti murid saya yang di SMP sebelah, yang namanya si Lucky. Di SMP sebelah sana juga sama, namanya Lucky, nakal sekali. Nah, hari ini kita ulangan matematika. Bagaimana ini guru belajar? Santai banget, Boleh nyontek nggak? nanya lagi. Nggak boleh. Baca buku dulu, Bu. Kenapa itu tiba-tiba ulangan? Tadi info di grup. Kenapa kita nggak tahu? Belajar tidak usah menunggu ulangan. Itu kan nggak ada persiapan. Semuanya harus siap. Apalagi matematika, aduh, gimana? Sekarang kita ulangan. HPS kosong. Gue kelas dari tadi berkelajir. Tidak boleh duduk di bawah. Kita udah mulai ya. Ingatkan teman kalian. Bu, ini soalnya ribet amat ya. Emang gak ada soal yang mudah gitu 1 tambah 1 2 gitu Bu? Emang kalian kelas berapa? Kalian sudah kelas 9. Masa 1 tambah 1 terus? Saya nggak suka matematika. Semua pelajaran harus kalian sukai. Apapun itu. Tidak ada pilih-pilih. Agus! Bosni! Ini pertanyaannya 2 kuadrat sama dengan berapa itu jawabannya? Bukan 2 kuadrat itu. Apa lu? 2x kuadrat. Salah itu. Bosni! Keluarkan permennya, Agus. Kenapa bukan kalian
ada di tas. Ambil. Temanku. Siapa yang ambil? Aku. Tahu. Nggak bisa menulis masih kosong. Sekolah itu bawa pulpen, jangan minjam terus. Nggak ada. Iya. Tadi Tiur nggak ada pulpen, tiba-tiba ada pulpen. Kan dipinjamin. Enda nggak punya pulpen. Kalian harus contoh Enda. Tidak, duduk di situ. Pendiam, pintar, tidak banyak cakap pula. Duduk di situ. Cari rambutnya Enda. Dosmi Musiani, nanti kau berdiri di depan. Jongkok sampai pulang. Ella, kau duduk di sini. Kerjanya di depan sini sendiri kau. Agus penonton gitu ya. Buset. Pejoka anak kelas. Pejoka anak kelas. Bu, sidang bawa catatan bu. Si bawa catatan di kantongnya ada. Bu, ada di kantong bu. Ibu, bagaimana tadi anak-anak? Aduh, anak bapak bikin saya bisa gila, Pak. Miss Bosni no, Miss Bosni. Bola-balik. Otak saya ini ikutan bola-balik, Pak. Pusing saya nggak buka, Pak. Enda, tadi siapa yang nyopet tadi Enda? Paling berisik tuh, Pak. Jadi kelas kita. Bagaimana dari Anis? Tadi yang Diam, tadi ya. nonton Pak. Tadi nonton dia. Ya. Tadi tempat kelas bagaimana ulangannya? Ulangannya kentut. Kerjakan, Pak. Tadi saya bilang saya lagi ini nggak kuat lagi Pak. Selesai tadi ulangannya. Sampai selesai, Pak, tadi kerjakan, Pak. Dosmi, Ibu bang, nakal nih. Kebiasaan buat utang. Dosmi kasih contoh yang baik anak ya. Bisa diam dari awal. Ya. Saya lapor ke orang tua saya ya, Abang. Surat Baik, dengarkan anak-anak. Tadi ibu guru matematika sudah memberikan soal. Lalu saya dengar kamu bahkan macam-macam. Ya. Jadi kalau ada ulangan itu, walaupun tidak dikasih tahu harus tetap siap. Ya.
besok-besok kalau misalnya ada ulangan harus tetap siap. Anak-anakku sekalian, kamu ini adalah kebanggaan sekolah. Sekolah sangat bangga terhadap kalian. Dan terlebih juga orang tua. Orang tua kalian, aku Bapak lagi bicara begini, memberi kamu nasihat. Ya, orang tua kalian anak-anak bangga apabila kalian ini belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. Apakah kalian sayang sama orang tua? Sayang sama bapak ibu guru? Nah, oleh karena itu, sebagai wujud bahwa kamu sayang orang tua, kamu harus membahagiakan orang tua. Kamu harus membahagiakan orang tua. Dengan cara bagaimana membahagiakan orang tua? Elok. Belajar. Sukses apa? Sukses apa? Hah? Nyontek? Nggak boleh. Itu bukan membahagiakan orang tua. Itu mah membuat orang tua sedih. Elvin, apa yang membuat orang tua bahagia? Apa cari? Apa yang membuat bahagia orang tuamu? Berdiri, Elvin. Berikan contoh satu saja apa yang kamu buat orang tua kamu bahagia. Apa? Rajin belajar. Tepuk tangan untuk teman. Rajin belajar. Luciani, apa yang membahagiakan orang tua? Silakan berdiri. Boleh. Yang membahagiakan orang tua kamu selama kamu di sekolah? Harus disiplin, Kak. Itu bagus. Tepuk tangan untuk Luciani. Kenapa Dosni? Kenapa Dosni? Apa yang membuat bahagia orang tua? Ini Pak, saya desainnya orang tua saya Pak. Saya nggak pernah belajar dengan orang tua saya Pak. Jadi saya harus betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh. Orang tua saya sudah berkorban, bekerja dengan baik, dengan keras, tapi saya malah main-main. Saya ini sudah mulai sadar, dan itulah yang kami inginkan sebagai guru, bahwa di dalam diri anak-anak ada kesadaran, ada perubahan. Kamu datang ke sekolah, semua biayamu ditanggung oleh orang tua kamu. Oleh karena itu benar-benarlah engkau harus sayang sama orang tua. Ya. Bagus. Kamu ini belum sadar ya. Ambil handphonenya, jangan dikembalikan. Tahun depan dikembalikan. Memang Bajunya dikeluarkan. kalau di sekolah HP itu nggak boleh dibawa. Nggak boleh bawa HP di sekolah. Itu minta sama bapak, nanti akan bapak telepon. Itu sangat merugikan anak-anak kalau membawa handphone, pikirannya di HP. Ya, jadi bagaimana Agus? Apa yang kamu buat supaya orang tua kamu bahagia? Hah? Bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Edah apa yang kamu berprestasi? Nah ini di kelas ini, Edah
saya ini sama kalian ini merupakan contoh siswa-siswa yang belajar dengan semangat. Iya, ini lupa saya namanya siapa. Tio ini juga ranking 3 di kelas ya. Enggak. Baik, anak-anakku sekalian, kalau kamu sudah sadar, bahwa kamu sekolah ini membahagiakan orang tua apabila kamu berbuat baik. Bagaimana anak-anak? Ya, silakan renungkan anak-anak bahwa orang tua kamu sedang menunggu keberhasilan. Ya, renungkan. Ya, ya. Seiring waktu berlalu, mereka belajar lebih dari sekedar pelajaran. Mereka belajar memahami satu sama lain, belajar meminta maaf, dan belajar memperbaiki diri mereka. Dengan segala keramaiannya, kelas itu menjadi tempat yang tak tertulis dan sangat bermakna. Ini mistosnya udah damai. Elvi, kamu sadar nggak kalau Pak Budi itu baik orangnya? Saya juga udah baru tahu gitu, baru nyadar bahwasanya di kehidupan saya itu memang harus ada tanggung jawab. Merasa sekarang bahwasanya Pak Budi itu memberikan yang terbaik untuk kita. Gimana menurutmu? Halo, saya sekarang mengerti. Kalau kita nggak jujur, berarti kita menipu diri kita sendiri. Baik anak-anakku sekalian, kalau kalian sudah sadar, maka kamu diberkati Tuhan. Dan doa Bapak Ibu Guru, anak-anakku sekalian, supaya menjadi anak yang sukses. Kalau kalian sudah berjanji, maka salam sama Bapak biar kamu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan ketika itu anak-anak sadar lalu mereka meminta maaf kepada guru bahwa mereka tidak akan mengulanginya. Jangan lagi ya. Sebuah cerita drama singkat ini mengajarkan kita tentang situasi-situasi kelas dan pada akhirnya kembali sadar bahwa pelajaran itu penting. Sekian dari drama singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan. Bisa membaca